ini gue benar-benar nggak tahu sama sekali. Tapi di hari pertama kita syuting, itu gue baru tahu kalau misalnya ayah lu meninggal ketika lu umur 24. Can you tell me more about your father figure sendiri? Dia prepare something buat gue gitu, yang mungkin gue nggak pernah sadar waktu itu gitu. Dia ngajarin sesuatu ke gue begitu berat, yang mungkin kadang-kadang waktu itu masih umurnya segitu gue ngerasa kayak why me gitu loh. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Kali ini gue sama Viola Mananta dan lagi ngobrol sama tetangga kita Lukman Sardi dan juga Lia Lukman. Well guys, gue pengen ingetin aja kalau misalnya kita udah ada official merchandise Daniel Mananta Network. Well actually kaos dalam yang gue pakai ini ada logonya. Kalian bisa ngedapetin langsung di official store kita di Tokopedia. Langsung cek aja DMN official merch atau lu bisa langsung foto QR code-nya yang ada di sini dan itu akan langsung membawa kalian ke homepage tersebut. Jangan lupa untuk difoto kalau misalnya kalian lagi pakai dan tag ke gue atau tag ke @DanielManantaNetwork. Kalau misalnya lu lagi ngegaya-gaya gitu dengan merchandise kita. Thank you so much guys for your support. Well, okay. So kenapa lu kenapa lu mau gitu? Karena gue juga bilang sama lu nih, bro, mungkin akan ada orang Batak yang mungkin tumbuh tanpa sosok ayah dan lu akan menjadi ayahnya. Ada orang Ambon, ada orang Papua yang tumbuh tanpa sosok ayah, lu yang akan jadi ayahnya. Lu yang akan represent. Ada orang Jawa, ada orang Kalimantan segala gitu. Lu yang mungkin gue bilang kayak the father of a nation gitu ya. Father of a nation. Nah, gimana bro? Kayak tanggung jawabnya sebesar itu dan how do you think of that? Emang gede banget sih sebenarnya kan waktu lo cerita, waktu lo ngobrolin soal ini, gue lumayan agak mikir gitu. Mikir ini gimana ya represent ayah, apakah ini bisa diterima mereka anggap sebagai ayah atau apapun itu. Tapi gue pernah teringat sama salah satu keinginan gue gitu, atau doa gue pernah cerita sama Lia, sama beberapa temen deket gue bilang, gue gak tahu kenapa pengen tergerak, pengen sharing sesuatu gitu. Tapi gue gak tahu itu apa. Tapi yang pasti sharingnya itu sesuatu yang harus gue pahami gitu. Sesuatu yang harus gue mengerti. Bukan sesuatu yang kayak gue asal gitu aja. And then berjalan dengan waktu tiba-tiba ada ini gitu. Gue ngerasa ini jangan-jangan jadi bagian dari doa gue nih. Jawaban Tuhan terhadap doa gue gitu kan. Akhirnya gue bilang ini kayaknya harus dijalanin. Apalagi gue ngelihat dari yang lo ngomongin tentang fatherless ini gitu kan. Dan gue juga kan maksudnya bukan hubungan sama bapak gue juga jelek-jelek banget juga enggak. Tapi ada di masa gue merasa kosong gitu. Gue merasa gak punya apa ya, figur bapak. Bukan bapak gue gak sayang sama gue. Tapi bagaimana dia juga pada di masa-masa itu tuh, ada momen dimana bokap gue itu ngisi musik film banyak banget. Sampai akhirnya jarang di rumah, di studio dan segala macam. Pulang bisa balik lagi ke studio dan segala macam. Akhirnya interaksi gue sama bapak gue itu agak jarang dan jadi sedikit agak kaku. Dan itu ternyata berpengaruh terhadap gue gitu. Berpengaruh bagaimana gue merespon lingkungan gitu. Merespon lingkungan dan gila gak bagaimana karakter bapak itu bisa kayak begitu. Bagaimana gue merespon lingkungan, gue menghadapi persoalan gitu. Gue hadepinnya gimana. Kalau gak salah lu sering berantem ya? Iya, jadinya kan temperamental. Jadinya semua jadi kayak sesuatu yang dikeluarin aja semua, dihajar-hajarin gitu. Kayak gajah itu tadi gue bilang. Right. Ya kan, bahwa gak ada yang ngelit gitu. Gak ada yang ngelit, iya kan. Yang akhirnya cuma dibilang gini, ini gak bener. Tapi gak ada penjelasannya. Yeah. When I say A. Lo gak bisa ke B. Tapi kan sometimes kita sebagai anak pengen tahu, oke, kalau gue gak boleh ngelakuin ini. Kenapa? What the reason? Nah ini kan bisa dijelasin kan. Sehingga dia istilahnya punya oke, berarti intinya ini gitu. Dan akhirnya tahu gitu. Nah itu menurut gue penting banget gitu. Nah ini bisa menjadi menurut gue, ayah bagaimana bila aku ini juga bisa menjadi kayak gitu Nil. Jadi kayak ada penjelasan gitu.
Sehingga mereka tahu, oh ini ternyata alasannya. Reasonnya kalau begini tuh kayak gini. Begitu tuh kayak gini. Dan buat gue ini juga jadi ajang belajar lagi sih. Ajang berproses. Karena gue juga bapak dari 3 orang anak gitu. Ya. Bapak 3 orang anak yang lagi bertumbuh gitu ya. Bertumbuh dengan segala macam situasinya, yang nomor 1 karakternya sensitif, yang nomor 2 karakternya lebih cuek-cuek tapi romantis, yang nomor 3 jahilnya minta ampun dan segala macam. Masing-masing karakternya beda-beda gitu kan. Di situ kan gue juga melihat bahwa gue as a father juga perlu banyak belajar gitu, berproses gitu kan. Dengan adanya kayak gini tiba-tiba gue mendengar gitu. Misalnya waktu itu kita IG story, inget gak? Tiba-tiba ada orang yang cerita tentang ayahnya, tentang apa. Buat gue tuh sesuatu, wow gila ya dia ngalamin kayak gini gitu. How come gitu ya. Dan itu buat gue tuh kayak, lo mungkin ngerasa kayak masa lalu itu berat banget. Tapi ternyata ada yang lebih berat lagi gitu. Ya kan, ini bagian dari bagaimana gue berbagi dari yang gue minta itu. Jawaban Tuhan gimana ya, sharing apa ya gitu. Dan dikasih jawabannya. Dan itu buat gue ya berarti memang kayak gue minta sama bapak gue gitu. Bapak gue bilang, ya udah nih jalanin. Ya lu harus jalanin dong, gak bisa lu gak jalanin kan, lu minta gitu. Ini udah gue kasih, ya lu harus jalanin. Itu sih sebenarnya. So Lia, ini gue benar-benar nggak tahu sama sekali. Tapi di hari pertama kita syuting, itu gue baru tahu kalau misalnya ayah lu, almarhum ayah itu meninggal ketika lu umur 20 maybe atau 19? 20, itu tahun 2008. 2008. Berapa ya aku umurnya? 52? 23. Oke, 23. Or 24 gitu. Mau 23 ke 24. Oke, jadi ayah lu meninggal ketika lu umur 24 dan si adik lu yang paling kecil. Si Darren itu umur 5. Mau 6 tahun. Jadi bokap gue tuh meninggal March 2008. Si Darren birthday April 2008. Maksudnya berarti month before. Gak sampai bulan. Sebulan sih sebenarnya, berapa minggu lah gitu ya. Ya sebulan lah, oke, red saya sebulan. Iya. Dia masih 5 tahun mau ke 6 tahun. Dennis umur berapa saat itu? Dennis udah mulai agak besar sih, actually dia itu berarti bedanya hampir 8 tahun. Dennis itu berarti 13 tahunan ya. 14 tahun. 14. Jadi ini menarik banget ya, karena setelah ayahnya Lia meninggal, 1 tahun kemudian Lukman masuk ke dalam keluarganya Lia gitu. Jadi tapi kalau misalnya boleh tahu gitu, like can you tell me more about your father figure sendiri? Itu kalau gue tuh merasa kayak I think mungkin ya kayak gue tuh mungkin karena anak perempuan paling besar. Jadi banyak secara gak langsung hal-hal yang gue mikir gini nih. Ini waktu bokap gue masih ada. Kok gue semua sih, apa-apa gue gitu kan. Enggak, kamu bisa gini-gini. Mungkin di situ positifnya gue pikir karena mungkin gue anak paling besar. Jadi kita dikasih tanggung jawab more gitu. Karena adik-adik gue memang kita bedanya bertiga ini jauh-jauh gitu kan. Tapi akhirnya makin kesini setelah bokap gue meninggal, gue kayak blessing satu sisi. Karena dia ngajarin sesuatu ke gue begitu berat, yang mungkin kadang-kadang waktu itu masih umurnya segitu gue ngerasa kayak why me gitu loh. Kenapa gak adik gue aja, toh mereka anak laki kan gitu. Tapi akhirnya gue bersyukur kayak ternyata ada maksudnya. Setelah dia meninggal, we know gitu. Gue tahu jadinya kayak mungkin kalau gue nggak begini, gue nggak jadi belajar begini. Kalau misalnya nggak ini juga gue jadi nggak tahu caranya. Kalau mungkin kasih tahu ke adik gue, mungkin aja dia lupa. Ya kan, toh dia prepare something buat gue gitu, yang mungkin gue nggak pernah sadar waktu itu gitu. Sebenarnya tapi yang paling impactnya justru ke adiknya yang paling kecil tuh nih. Iya, dia si Darren. Akhirnya Darren itu
menurut gue dia mateng sebelum waktunya. Dan apa ya, jadi kayak banyak mendem. Iya. Jadi kan. nggak sesuatu hal yang mudah juga buat kita. Karena kan gue ke adik gue yang nomor 2 itu beda mau 10 tahun, 9,5 tahun. Yang nomor 2 ke nomor 3 bedanya 8 tahun. Actually waktu itu gue udah pacaran sama Lukman. Kita udah pacaran 2 tahunan, mau Ya, kalau 3 nggak salah. tahun ya. Mau 2 tahunan deh, 2 tahunan mau 2 tahunan. Terus akhirnya mungkin Lukman udah tahu gimana culture about family kita gitu kan. Kayak kebiasaannya apa aja gitu kan. Nah begitu bokap gue itu meninggal jantung. Jadi sudden death banget kan. Dan itu cuma sejam. Sejam dari dia kena serangan, dibawa ke rumah sakit, gak ketolong, meninggal gitu. Jadi very shock banget. Buat kita itu shock banget kayak cepet banget. Mungkin dia enak ya gak merasakan sakit yang berkepanjangan. Tapi kita yang ditinggal nih kayak shock banget gitu. Kayak jujur aja gue gak bisa mikir apa-apa waktu itu kayak aduh besok mau ngapain tuh belum tahu gitu. Karena kita ngerasa kayak waduh gak bisa mikir ya. Bingung juga kayak aduh gimana ini kayak day by day nanti gimana gitu kan. Ya udah jadi kita kayak ya udah jalanin aja dulu gimananya gitu. Buat semua masing-masing mungkin nyokap gue yang paling merasa kehilangan. Karena dia itu tahun itu bulan Agustus itu 25 tahun pernikahan. Berarti gue tuh mau 22 tahun umur gue waktu itu. Soalnya ya karena married 2 tahun baru punya anak gitu kan. 25 tahun anniversary gitu. Niatnya tuh kita mau ke Bali ya. Kita memang udah mau niat ke Bali gitu. Jadi mungkin nyokap gue yang pasti berasa banget kehilangan. Mungkin kalau adik gue juga dia tuh ngelihat pas ya proses serangan, waktu dibawa terus pas di jump gitu. Nah anak umur 5 tahun mana ngerti kan. Jadi kayak ada traumatis mengenai kayak gitu. Banyak trauma kan kayak, gitu. Ya gue gak tahu ini memang udah jalan Tuhan atau gimana. Waktu itu emang gue udah pacaran. Tapi akhirnya gue masuk ke keluarga itu kan. Nah itu memang jadi lumayan PR buat adiknya Lia yang paling kecil, Darren. Karena dia kehilangan sosok ayahnya kan. Umur segitu gitu. And then gue gak memaksa diri gue untuk menggantikan. Gue berjalan dengan let it flow aja gitu. Karena kebetulan gue juga waktu gue pacaran sama dia. Gue udah cukup deket sama Darren gitu. Ternyata itu cukup berpengaruh untuk dia. Walaupun gak bisa perfect seperti kalau dia sama bapak sendiri. Tapi at least ada kayak semacam sosok ayah lagi gitu yang ada di situ. That's why makanya pentingnya sosok si ayah itu sendiri. Apalagi buat si anak yang umur segitu dengan situasi yang kayak gitu. Nah bertumbuhnya seperti walaupun ya memang ada beberapa hal yang gue sendiri juga gak terlalu bisa adjustable ya. Karena kan namanya juga beda ya, gue bukan ayah. Tapi at least dia bisa look up to, bisa nanya, bisa ngobrol, bisa cari tahu gitu. Paling gak keluar. Kalau enggak dia gak akan keluar gitu. Gitu sih. Kita selalu ajarin untuk dia kayak kalau ada apa-apa tuh ngomong. Karena gak gampang sih. Itu berapa tahun pertama ya? Gak 2 tahun? Ya shock lah, maksudnya masih trauma. Adjustmentnya lumayan sih. Menurut gue itu lumayan. Kayak dia juga gak tahu apa perasaan dia dan dia harus ngeluarinnya seperti apa mungkin ya. Karena kan beda-beda nih. Waktu itu Dennis 13-an. Umur segitu juga beda lagi. Dia lagi ada itu lagi emosi. Terus juga emosi lagi gak stabil. Jadi kita juga bingung ya. Kadang-kadang bisa nanti sama gue ribut. Tapi kan dia juga kita gak tahu kayak sebenarnya dia ada menyimpan sesuatu yang mungkin momen gue gak tepat waktu itu. Jadi dia marah, ribut. Jadi ngerti gak sih ada kayak gitu kayak kalau ke Darren mungkin karena dia ngerasa ini kan ini kakak gue cewek. Tapi kan maksudnya kayak tadi gue balik lagi ke masalah fatherless itu ya. Pada saat mungkin ada sosok gue itu bisa something yang lebih tegas aja gitu. Lebih enggak gini gitu. Jadi beda kan misalnya. Jadi ada sesuatu yang mungkin walaupun belum tentu dia
sepakat, tapi at least ada yang bisa didiskusiin gitu loh, bahwa nih ini nggak begini atau gimana gitu. Itu sih Neil gitu, maksudnya apalagi kan gue inget gak waktu kita syuting pertama terus ada Darren sampai nangis. Itu kan Dan berasa itu banget gitu sebenarnya kan. Daniel baru tahu. Jadi Daniel datang ke Lukman, tapi kan Daniel nggak tahu kalau the story, dan gue juga baru ngehnya hari itu loh. Wow. Seriously, gue tuh baru You were not aware of it as no, well. no. Bener-bener kayak nggak syuting, iya gini-gini. Iya ya, by the way, gue bilang gini. Dia juga kaget. Hah? Katanya gitu. Oh iya, katanya gitu. Gara-gara si adik pada turun. Iya. Terus kayak, kita juga bingung ya. Gue juga jadi bingung kayak, iya juga ya kalau dipikir-pikir, ya maksudnya Tuhan tuh apa sih sebenarnya gitu. Kayak you come to Lukman, terus ternyata kita ada story sebenarnya yang kita just realize berapa jam sebelum syuting anyway kan. Terus Ya gue ini. juga kayak iya kan kayak oh iya ya aku baru ngeh itu sebenarnya. Pokoknya kalau bapak udah punya mau Iya sih. pasti jadi. Iya, cuma akhirnya nggak usah pusing-pusing mungkin karena kita ada di situ ada 3 generasi yang beda umur Iya. waktu pada saat itu kan. Jadi mungkin insight dari Darren beda, dari Dennis beda, dari gue beda. Iya. Sampai sekarang aja tuh ya mereka suka ngomong kayak gini. Iya Mbak Lia, dia manggil gue Mbak Lia. Mbak Lia kan paling puas karena 22 tahun ada papa gitu. Kalau aku kan cuma 5 tahun katanya gitu. Itu sedih sih. Iya karena dia ngerasa bahwa gue cuma 5 tahun Iya. nih. Habis itu ya umur 5 tahun kan masih ngerasa bahwa gimana ya gitu. Iya bener sih. Ya untung sih mereka they're okay sih. Ya. I'm worried about. Yes of course di dunia kita selalu ngerasa bahwa gue kerjanya aktor. Ya gue udah pernah menang ini, pernah menang itu. Ya that's the part of a blessing gitu. Ya. Tapi hal yang lebih berharga adalah anak-anak lo ini gitu. Jadi gue berharap banget dengan adanya ini bapak-bapak di luar sana juga merasa seperti itu. Bahwa hal yang paling berharga itu anak-anak kalian gitu. Ya.